Oke, siapin kopi atau teh lo, karena kali ini gue mau cerita tentang film yang bukan cuma bikin adrenalin lo terpacu, tapi juga bikin hati lo campur aduk. Bayangin, dua polisi legendaris, yang udah puluhan tahun makan asam garam jalanan Miami, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan yang paling pahit. Salah satunya pengen pensiun, hidup tenang bareng keluarga, tapi yang satunya lagi, dia tuh kayak magnet buat masalah, dan kali ini, masalahnya bener-bener personal, sampai ke tulang sumsum. Ini bukan sekadar kasus, ini tentang darah, balas dendam, dan rahasia masa lalu yang terkubur dalam-dalam. Cerita kita dimulai dengan suasana yang ceria banget, di sebuah pesta pernikahan yang mewah dan penuh kebahagiaan. Siapa lagi kalau bukan Marcus Burnett, detektif senior yang udah jadi legenda di kepolisian Miami, lagi berbahagia banget karena putri kesayangannya, Megan, akhirnya menikah. Di sana, ada juga sahabat sekaligus partner setianya, Mike Lowry. Mereka berdua, kayak biasa, jadi pusat perhatian. Marcus, dengan rambut yang udah memutih dan perut yang agak buncit, kelihatan banget pengen banget pensiun. Dia udah janji sama Tuhan, kalau Megan menikah dan dia punya cucu, dia bakal gantung seragamnya. Dia udah capek sama semua kekerasan, darah, dan kejar-kejaran. Hidupnya sekarang udah fokus ke Tuhan dan keluarga. Mike, di sisi lain, masih tetap aja kayak anak muda. Rambutnya masih hitam, badannya masih kekar, dan dia masih doyan banget sama aksi. Dia tuh kayak nggak bisa diam, selalu nyari masalah, atau lebih tepatnya, masalah yang nyari dia. Dia malah ngeledekin Marcus, bilang kalau Marcus itu terlalu tua buat pensiun. Obrolan mereka berdua tuh lucu banget, khas bad boys, penuh ledekan tapi juga sayang. Di tengah keramaian itu, ada juga Rita, mantan pacar Mike yang sekarang jadi kepala unit AMO, tim polisi muda yang modern dan melek teknologi. Kelihatan banget kalau Mike masih punya perasaan sama Rita, tapi Rita kelihatan lebih profesional dan udah move on. Malam itu, setelah pesta selesai, Mike sama Marcus lagi asik ngobrol di dalam mobil. Mike masih aja nyoba ngerayu Marcus buat nggak pensiun. Dia bilang, kita tuh bad boys, seumur hidup. Marcus cuma geleng-geleng kepala, udah mantap sama keputusannya. Tapi tiba-tiba, suasana ceria itu hancur berantakan. Dari arah yang gak terduga, sebuah motor misterius muncul dan melaju kencang. Seorang penembak jitu di atas motor itu langsung melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah mobil mereka. Suara tembakan itu memecah keheningan malam. Marcus langsung panik, teriak-teriak. Tapi Mike, dia kena tembak. Darah langsung muncrat, membasahi kemejanya. Dia jatuh tersungkur di kursi mobil, gak berdaya. Marcus, yang tadinya mau pensiun, langsung melupakan semua janji. Dia teriak histeris, manggil-manggil nama Mike, berusaha menolong sahabatnya yang terkapar bersimbah darah. Ekspresi wajah Marcus saat itu tuh, bener-bener hancur. Antara kaget, marah, dan takut kehilangan. Dia memeluk Mike yang udah mulai kehilangan kesadaran, memohon agar Mike tetap bertahan. Ini bukan cuma temannya, ini saudaranya. Di rumah sakit, Mike kritis. Marcus nggak beranjak dari sisinya. Dia berdoa, berjanji pada Tuhan, kalau Mike selamat, dia akan mengejar orang yang menembak Mike sampai ke ujung dunia. Dia nggak peduli lagi soal pensiun, soal janji, atau soal apapun. Yang ada di pikirannya cuma satu, balas dendam. Kapten Howard, kepala mereka yang bijaksana, berusaha menenangkan Marcus. Dia bilang ini bukan saatnya balas dendam, ini saatnya fokus pada penyelidikan. Tapi Marcus udah gelap mata. Dia tahu, kalau dia nggak bertindak, Mike mungkin nggak akan pernah sembuh total, secara fisik maupun mental. Berhari-hari, berminggu-minggu, Mike berjuang di antara hidup dan mati. Gambaran dia terbaring lemah di ranjang rumah sakit, dengan selang di mana-mana, bikin kita ikut ngerasain betapa seriusnya keadaan dia. Marcus setia menemani, terus-menerus berdoa. Sampai akhirnya, Mike sadar. Tapi dia belum pulih sepenuhnya. Dia masih lemah, bicaranya terbata-bata, dan ada kemarahan yang membara di matanya. Dia nggak mau cuma diam. Dia mau ikut menyelidiki kasusnya sendiri. Kapten Howard, yang sebenarnya juga khawatir, akhirnya mengizinkan Mike ikut dalam penyelidikan, dengan syarat dia harus bekerja sama dengan unit AMO yang dipimpin oleh Rita. Mike dan Marcus, dengan gaya lama mereka yang urakan, tentu saja langsung bentrok sama tim AMO yang serba canggih, muda, dan taat prosedur. Tim AMO ini isinya Kelly, cewek tangguh yang jagoid dan analisis, terus ada Dorn, cowok nerd yang jenius di bidang teknologi, dan juga Raffe, yang lebih kalem. Mereka semua tuh profesional dan punya cara kerja yang beda banget sama Mike dan Marcus. Bayangin aja, Mike dan Marcus yang biasa main sikat, tiba-tiba disuruh pakai headset, ngikutin prosedur, dan gak boleh asal tembak. Mike kesel banget, dia ngerasa kayak dikekang. Marcus sendiri, meskipun masih pengen balas dendam, juga mulai mikir lagi soal pensiunnya. Dia tuh di tengah-tengah, antara pengen nemenin Mike tapi juga pengen hidup tenang. Penyelidikan awal membawa mereka ke seorang bandar senjata bernama Booker Gracie. Katanya, Booker ini punya koneksi sama penembak Mike. Tim AMO udah menyiapkan rencana matang dengan kamera pengawas, drone,
dan segala macam alat canggih. Mike dan Marcus, dengan segala kebiasaan mereka yang gak bisa diam, tentu aja bikin repot. Marcus ngeluh lapar, Mike ngeluh kelamaan. Mereka berdua tuh kayak anak kecil yang gak sabar nungguin giliran main. Akhirnya, operasi penangkapan Booker Grassi dimulai. Suasana langsung tegang. Mereka menyergap Booker di sebuah gudang yang gelap dan penuh barang rongsokan. Tim Amo mengawasi dari jauh, memberikan instruksi lewat headset. Tapi Mike dan Marcus, seperti biasa, punya cara sendiri. Mereka masuk duluan, tanpa aba-aba. Tiba-tiba, kekacauan pecah. Baku tembak terjadi di mana-mana. Mike dan Marcus bergerak lincah, menembaki para preman Booker. Suara tembakan berdesing, pecahan kaca berhamburan, dan teriakan memenuhi ruangan. Di tengah kekacauan itu, muncul lagi penembak motor misterius yang sama yang menembak Mike. Orang itu muncul entah dari mana, bergerak sangat cepat dan mematikan. Dia berhasil membunuh Booker Grassi sebelum Mike dan Marcus bisa menginterogasinya. Booker tewas bersimbah darah, dan penembak itu menghilang begitu saja, meninggalkan jejak kekacauan dan kebingungan. Mike dan Marcus cuma bisa melongo. Mereka udah deket banget, tapi si penembak itu selangkah lebih maju. Kapten Howard marah besar. Operasi gagal, target tewas, dan mereka masih belum tahu siapa dalang dibalik semua ini. Tapi Mike, dengan insting polisinya, menyadari sesuatu. Semua korban yang dibunuh oleh penembak misterius ini punya satu kesamaan. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah ditangkap atau dikirim ke penjara oleh Mike di masa lalu. Ini bukan cuma kasus balas dendam biasa. Ini personal. Seseorang sedang memburu Mike, satu persatu, dengan cara yang paling brutal. Penembak itu ternyata adalah Armando Armas, seorang pembunuh bayaran yang sangat kejam dan efisien. Dia nggak cuma menembak Mike, tapi juga membunuh Kapten Howard di rumahnya sendiri. Ini pukulan telak buat Mike dan Marcus. Kapten Howard, yang udah kayak ayah buat mereka, tewas di tangan si pembunuh. Marcus, yang tadinya cuma pengen balas dendam buat Mike, sekarang punya alasan lain. Dia harus balas dendam buat Kapten Howard. Kematian Kapten Howard ini bikin Marcus benar-benar murka. Dia langsung melupakan semua janji pensiunnya. Dia bilang ke Mike, kita harus kejar bajingan ini sampai ketemu. Mike juga sama marahnya. Dia tahu, ini semua berhubungan dengan masa lalunya yang gelap. Dia mulai menceritakan rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Ternyata, Armando adalah anak dari Isabel Aretas, seorang wanita misterius yang punya julukan The Witch, si penyihir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Isabel Aretas adalah mantan kekasih Mike di masa lalu. Mereka pernah menjalin hubungan yang sangat dalam, bahkan sampai Mike sempat berpikir untuk meninggalkan kepolisian demi Isabel. Tapi, karena sebuah operasi Dea yang melibatkan Mike, Isabel akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dia melahirkan Armando di dalam penjara, dan sejak saat itu, dia menyimpan dendam kesumat pada Mike. Dia percaya Mike telah mengkhianatinya dan menghancurkan hidupnya. Sekarang, dia membesarkan Armando untuk membalas dendam pada Mike dan semua orang yang terlibat dalam penangkapannya. Bayangin perasaan Mike saat itu. Wanita yang pernah dia cintai, yang dia kira sudah mati, ternyata masih hidup dan menjadi dalang dibalik semua pembunuhan ini. Dan yang lebih gila lagi, pembunuh bayaran yang menembaknya, yang membunuh Kapten Howard, adalah anaknya sendiri. Mike adalah ayah kandung Armando. Raungan batin Mike pasti nggak karuan. Dia harus menghadapi kenyataan bahwa dia punya anak yang gak dia kenal. Dan anak itu sekarang adalah musuhnya, pembunuh berdarah dingin yang ingin menghancurkan hidupnya. Ekspresi Mike saat dia menyadari ini tuh benar-benar terpukul. Ada rasa bersalah, penyesalan, dan juga ketakutan. Marcus, yang mendengar semua pengakuan Mike, juga nggak kalah kaget. Dia nggak nyangka kalau sahabatnya punya rahasia sebesar ini. Tapi Marcus, sebagai sahabat sejati, nggak menghakimi Mike. Dia cuma bilang, kita akan hadapi ini bersama. Sekarang, misi mereka bukan cuma menangkap pembunuh, tapi juga menyelamatkan Armando dari jalan yang salah, dan menghentikan Isabel. Dengan bantuan tim Amo yang semakin terbiasa dengan gaya mereka, Mike dan Marcus mulai melacak Isabel dan Armando. Mereka menggunakan semua sumber daya, mulai dari teknologi canggih sampai insting jalanan mereka. Penyelidikan membawa mereka ke Meksiko, ke sebuah hotel tua yang terbengkalai, Hidalgo Palace. Tempat ini dulunya mewah, tapi sekarang cuma tinggal puing-puing, gelap, dan menyeramkan. Suasana di sana tuh benar-benar mencekam, kayak film horor. Tim Amo udah siap dengan segala perlengkapan, tapi Mike dan Marcus tahu, ini akan jadi pertempuran yang sangat personal. Di Hidalgo Palace, mereka menemukan Isabel dan Armando. Pertempuran sengit pun pecah. Suara tembakan bergema di seluruh bangunan. Mike dan Marcus, dibantu tim Amo, terlibat baku tembak melawan puluhan anak buah Isabel. Adegan ini tuh benar-benar intens, penuh ledakan, kejar-kejaran, dan tembak-menembak. Mike bergerak cepat, tapi fokus utamanya bukan hanya menangkap, melainkan juga mencoba berbicara dengan Armando, anaknya. Di tengah kekacauan, Mike akhirnya berhadapan langsung dengan Armando.
Dia mencoba menjelaskan siapa dirinya, mencoba membuka mata Armando. Tapi Armando, yang sudah dicuci otaknya oleh Isabel, gak mau dengar. Dia menyerang Mike dengan brutal. Mike, meskipun terluka dan emosional, berusaha menahan diri untuk tidak menyakiti anaknya. Dia hanya ingin Armando berhenti. Kemudian, Isabel muncul. Dia terlihat dingin, kejam, dan penuh dendam. Dia mengungkapkan semua rencana balas dendamnya. Dia ingin Mike menderita, sama seperti dia menderita di penjara. Dia bahkan rela mengorbankan anaknya sendiri demi membalas dendam. Ini adalah momen paling dramatis dalam film ini. Mike, Isabel, dan Armando terjebak dalam lingkaran dendam dan pengkhianatan. Marcus, yang melihat semua ini, juga ikut bertarung, melindungi Mike dari serangan anak buah Isabel. Pertarungan mencapai puncaknya di lantai atas hotel. Mike berhadapan dengan Isabel. Isabel menembak Mike, tapi Mike berusaha menahan diri. Dia tahu, dia nggak bisa membunuh ibu dari anaknya, meskipun wanita itu sudah jadi monster. Di satu momen kritis, Isabel mencoba menembak Mike lagi, tapi Armando tiba-tiba muncul dan melindungi Mike. Armando, yang selama ini selalu mengikuti perintah ibunya, akhirnya menunjukkan sedikit keraguan dan kasih sayang pada ayahnya. Isabel, yang melihat anaknya membela Mike, langsung marah besar. Dia mengarahkan pistolnya ke Armando. Tapi sebelum dia sempat menembak, Mike menembak Isabel. Isabel jatuh dari ketinggian, tewas di tempat. Momen itu tuh benar-benar tragis. Seorang ibu yang mati di tangan ayah dari anaknya, demi melindungi anaknya sendiri. Meskipun dia penjahat, tapi ada sisi kemanusiaan yang muncul di akhir. Setelah Isabel tewas, Armando terluka parah tapi masih hidup. Mike langsung berlari ke arahnya, memeluk anaknya. Marcus, yang juga terluka, datang menghampiri. Mereka berhasil menghentikan balas dendam Isabel, tapi dengan harga yang sangat mahal. Pasca pertempuran sengit itu, Armando akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Mike, dengan statusnya sebagai ayah, sering mengunjunginya. Hubungan mereka masih canggung, penuh luka, tapi ada harapan. Mike berjanji akan selalu ada untuk Armando, dan mencoba membimbingnya ke jalan yang benar. Dia nggak ingin anaknya berakhir seperti ibunya. Marcus, yang tadinya pengen pensiun, akhirnya memutuskan untuk tetap di kepolisian. Kematian Kapten Howard dan semua kejadian ini menyadarkannya bahwa dia masih dibutuhkan. Dia masih punya peran untuk melindungi kota dan orang-orang yang dia sayangi. Mike dan Marcus akhirnya berdamai dengan tim Ammo. Mereka sadar bahwa meskipun punya cara kerja yang berbeda, mereka semua punya tujuan yang sama. Rita, Kelly, Dorn, dan Raffe, semua jadi bagian dari keluarga Bad Boss. Mereka belajar dari pengalaman Mike dan Marcus, dan Mike serta Marcus juga belajar dari teknologi dan strategi baru tim Ammo. Di akhir cerita, Marcus dan Mike kembali ke kehidupan normal mereka, tapi dengan perspektif yang berbeda. Marcus masih sering mengeluh soal pensiun, tapi dia nggak lagi benar-benar ingin meninggalkannya. Mike, di sisi lain, masih jadi magnet masalah, tapi sekarang dia punya tanggung jawab baru sebagai seorang ayah. Mereka berdua, dua polisi legendaris, siap untuk petualangan berikutnya, apapun itu. Karena pada akhirnya, mereka adalah Bad Boss for life.